Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Juwarti, mahasiswa program studi D3 Kebijakan Logistika Appido dengan NIM 2011010. Di sini aku mau berbagi informasi sama kalian tentang kesiapan menjelang pernikahan. Nah, untuk kesempatan kali ini aku membutuhkan waktu sekitar 8-9 menit ke depan untuk berbagi informasi dengan kalian. Jadi untuk yang ingin tahu tentang videonya dan informasi yang akan aku bagikan, kalian harus pantengin videonya ya. Nanti seperti biasa, kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa saja yang harus kita persiapkan saat akan menjelang ke pernikahan. Itu menjadi terbagi atas 6 bagian atau 6 kesiapan. Yang pertama yaitu kesiapan mental emosional, kesiapan spiritual, kesiapan konsepsional, kesiapan finansial, kesiapan sosial kultural, dan kesiapan fisik. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu kesiapan mental emosional. Nah, kenapa kesiapan mental emosional ini penting? Karena saat kita sudah menikah nanti pastinya akan banyak terjadi sesuatu yang berbeda saat kita masih sendiri. Kita akan menghadapi banyak konflik, cobaan hidup, perbedaan pendapat, dan tanggungan beban hidup yang berbeda. Dulunya kita menanggung diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, tapi saat kita sudah menikah, kita harus menanggung beban istri dan juga anak kita nanti. Serta kita juga harus bisa menghadapi konflik yang ada dan menyelesaikan masalahnya. Jadi apabila seorang yang belum siap mentalnya, dia pasti akan mengalami kebingungan untuk menghadapi semua hal itu. Jadi apabila seorang yang sudah siap dalam mental emosionalnya, akan terbentuk yang pertama, sikap pemimpinannya apabila dia seorang suami, dan sikap yang mau dipimpin apabila dia seorang istri. Yang kedua, komitmen untuk menanggung beban seperti mencari nafkah untuk keluarganya bagi suami, dan stabilitas emosi saat memutuskan konflik dan mencari jalan keluar dari konflik tersebut, bukan malah mencari penyebab dari masalah yang ada, karena hal itu justru akan memperkeruh masalah. Tapi apabila seseorang itu mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut, hal tersebut akan menjadi pelajaran yang kedepannya tidak akan terulang lagi apabila masalah tersebut terulang gitu. Jadi apabila ada masalah itu, ya pasti udah nemu lah solusinya yang kayak gini, jadi bisa memperbaiki pada saat itu supaya tidak terjadi di kemudian hari. Selanjutnya adalah kesiapan menghadapi pasangan. Pernikahan itu dua orang ya, antara perempuan dan laki-laki. Nah, watak perempuan ini dan cowok ini atau laki-laki ini pasti berbeda. Yang kembar identik pun pasti akan memiliki perbedaan, apalagi dua orang yang berbeda jenis kelamin dan pemikiran dari keluarga, dua keluarga yang berbeda pasti memiliki perbedaan karakter, keinginan, atau hobi yang berbeda-beda pula. Jadi di sini mereka harus bisa tahu cara untuk menghadapi pasangannya, mulai dari perbedaan tentang makanan, tontonan, tentang tata letak rumah, atau karakter pasangan yang semakin hari pasti akan semakin kelihatan sifat aslinya. Yang kedua adalah kesiapan spiritual, yaitu kesiapan untuk memandu hidupnya. Maksudnya di sini adalah kesiapan dalam menikah ke depannya menjadi seperti apa, tujuan dari pernikahan itu untuk apa. Dan di sini juga akan terjadi optimisme dalam menghadapi masalah aja dan berkomitmen dalam agama. Selanjutnya,
Kesiapan konsepsional tentang konsep hidup yang akan dijalani, tentang kesiapan kecakapan hidup, meliputi hukum agama, hubungan dengan Tuhannya, serta seberapa dalam pengetahuan dia tentang agama dan lain-lain. Kemampuan komunikasi keluarga, ilmu tentang parenting, ilmu tentang pengasuhan anak dan lain-lain, hukum negara, dan pengelolaan uang dalam keluarga. Selanjutnya adalah kesiapan finansial, uang. Nah, kesiapan finansial ini bukan hanya berhubungan dengan harta yang banyak, atau bisa bilang orang yang punya harta banyak itu sudah siap untuk menikah. Belum tentu ya, karena menikah bukan hanya tentang harta saja atau finansial, walaupun finansial itu penting. Nah, di sini kalaupun orang punya harta yang banyak tetapi tidak memiliki etos kerja yang baik untuk menafkahi keluarganya, dia tidak bisa bukan tidak bisa, tapi dia belum tentu sanggup untuk menjalani kehidupannya, karena seseorang yang tidak mempunyai etos kerja pasti kedepannya akan mempunyai banyak alasan untuk dia tidak mencari nafkah. Tetapi seseorang yang punya etos kerja dan berani bertanggung jawab untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, pasti dalam segala keadaan apapun dia akan mencari cara bagaimana dia mendapat penghasilan supaya keluarganya bisa makan. Nah, dari situ gimana etos kerja lebih penting atau satu tingkat di atas harta yang kita punya. Orang miskin pun bisa kaya apabila dia mempunyai etos kerja yang baik, dan orang kaya pun bisa miskin apabila dia tidak mempunyai etos kerja yang baik. Jadi di sini adalah bukan uang tetapi kemauan dan etos kerja serta tujuan dari orang tersebut seperti apa. Yang keenam atau yang terakhir adalah kesiapan fisik, meliputi kesiapan fisik seseorang secara optimal seperti kesiapan reproduksi dan lain-lain. Cara yang dilakukan untuk mempersiapkan fisik kita dengan melakukan olahraga, memperhatikan jenis makanan dan mengatur pola makan yang teratur, serta istirahat yang cukup dan hindari nafsa. Nah, selain itu kita juga harus merancang batas waktu kesiapan untuk menikah. Yang pertama, menentukan batas waktu kesiapan menikah. Yang kedua, mengurus rencana dan program pengembangan diri untuk menuju pernikahan. Yang ketiga, mempersiapkan konsepsionalnya. Keempat, silaturahmi atau menggali pengalaman pernikahan kepada orang yang lebih tua atau yang lainnya. Yang kelima, mengikuti pelatihan pranikah. Dan yang terakhir, ikut keterampilan. Nah, oke teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan tentang kesiapan dan batas waktu menjelang pernikahan. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi untuk persiapan pranikah ini sangat penting ya, mulai dari kesiapan mental, emosional, spiritual, konsepsional, finansial, sosial, kultural, dan kesiapan fisik, serta batas-batas yang sudah aku sebutkan tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.